Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan mini riset yang berjudul Perbandingan Mushaf Cetakan Indonesia dengan Kaidah Rasm Utsmani, Tinjauan Khusus Juz 8. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai kesesuaian Mushaf Al-Quran Cetakan Indonesia dengan Kaidah Rasm Utsmani. Dengan latar belakang Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang keaslian dan kemurniannya senantiasa dijaga. Salah satu bentuk penjagaan tersebut adalah melalui penulisan mushaf sesuai Kaidah Rasm Utsmani. Di Indonesia, mushaf Al-Quran yang dicetak telah melalui proses pentasyihan oleh Kementerian Agama. Namun karena perkembangan teknologi percetakan dan banyaknya penerbit mushaf, diperlukan kajian untuk memastikan kesesuaiannya dengan Rasm Utsmani. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mushaf cetakan Indonesia sesuai dengan standar Rasm Utsmani. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian mushaf cetakan Indonesia dengan Kaidah Rasm Utsmani, mengetahui bentuk penerapan Kaidah Rasm Utsmani dalam mushaf Indonesia, memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keaslian penulisan Al-Quran. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2. Secara teoritis menambah wawasan mengenai ilmu Rasm Utsmani dan penerapannya dalam mushaf Al-Quran Indonesia. Secara praktis menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai standar penulisan mushaf yang benar. Pengertian Rasm Al-Quran, rasm secara bahasa berarti bekas atau tulisan, sedangkan Rasm Utsmani adalah sistem penulisan Al-Quran yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam kitab Manahil Al-Irfan dijelaskan bahwa rasm mushaf adalah kaidah penulisan kalimat-kalimat Al-Quran yang disepakati pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Kaidah-kaidah Rasm Utsmani. Dalam penelitian ini kami menemukan beberapa kaidah utama, yaitu 1. Hazif pengurangan huruf tertentu seperti alif, ya, atau waw. 2. Ziyadah penambahan huruf tertentu yang tidak dibaca, seperti tambahan alif. 3. Hamzah penulisan hamzah memiliki beberapa bentuk, seperti di atas alif, waw, ya, atau tanpa bentuk tertentu. 4. Badal pergantian huruf tertentu, misalnya alif diganti waw seperti pada kata as-syalat az-zakatu al-hayatu. Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan antara mushaf cetakan Indonesia, mushaf Madinah _ Beirut. Fokus penelitian berada pada Juz 8 Surah Al-An'am, Surah Al-A'raf, kemudian dianalisis berdasarkan Kaidah Rasm Utsmani seperti hazf, badal, hamzah, dan ziyadah. Hasil penelitian Surah Al-An'am. Pada Surah Al-An'am ditemukan berbagai bentuk Kaidah Rasm Utsmani, misalnya hazif pada penghilangan alif dan ya, badal pada pergantian huruf, ziyadah berupa penambahan alif, perbedaan penulisan hamzah, contohnya al-islamu ditulis al-islam, risalatahu ditulis risalatahu. Hasil penelitian Surah Al-A'raf. Dalam Surah Al-A'raf juga ditemukan penghilangan huruf pergantian bentuk alif, penulisan hamzah, penambahan simbol tertentu sesuai Kaidah Rasm Utsmani, contohnya penggunaan alif khanjariyah, penambahan hamzatul wasl, penggunaan tanda mad kecil. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, mushaf Al-Quran cetakan Indonesia pada Juz 8 secara umum telah sesuai dengan Kaidah Rasm Utsmani. Perbedaan yang ditemukan umumnya hanya berupa perbedaan teknis penulisan simbol rasm bentuk grafis tertentu, namun tidak mempengaruhi bacaan lafaz makna Al-Quran. Baik, selanjutnya kami akan menyajikan analisis yang telah kami temukan pada Rasm Imla'i atau Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah yang menggunakan Kaidah Rasm Utsmani. Di antaranya yang kami teliti ada pada Surah Al-A'raf ayat 20 sampai dengan ayat 35. Nah, pada ayat 20 ini ada lafaz berbunyi sawatihima. Pada mushaf cetakan Indonesia yang menggunakan Rasm Imla'i itu ditulis menggunakan alif. Nah, sedangkan pada Rasm Utsmani menggunakan hamzah.
yakni perbedaan penulisan hamzah dan penggunaan alif kecil menggunakan kaidah hamzah. Kemudian lafaz al-khalidina Indonesia itu menggunakan menggunakan alif. Nah, kaidah yang berlaku di sini adalah penambahan alif kecil sesudah kha atau bisa kita sebut ziyadah. Seperti yang kalian lihat pada layar kalian, ayat kha al-khalidina dan al-khalidina. Nah, kemudian pada ayat 21 ada lafaz yang berbunyi ini. Kaidah yang berlaku di sini adalah badal. Ia pada lafaz ini itu ditulis dalam bentuk alif maksurah. Kemudian pada ayat 22 dengan lafaz pada lahuma. Kaidah yang berlaku di sini adalah hazaf, yaitu menghapus alif yang ada pada lafaz pada lahuma. Nah, kemudian hamzah lafaz sawatihima dan sawatihima, perbedaan bentuk penulisan hamzah. Kemudian ayat 26 ada kaidah yang berlaku, yaitu badal pada lafaz libasan dan libasan. Terlihat di sini ada perbedaan penulisan, yaitu penggunaan alif dalam rosam usmani. Nah, kemudian ada al-hazfu pada lafaz yarakum, itu alifnya dibuang lalu diganti dengan alif khanjariyah. Nah, ini dinamakan alif khanjariyah. Nah, kemudian ada pada ayat 27 dengan lafaz qabiluhu. Kaidah yang berlaku yaitu ziyadah tambahan silah pada dhamir ha. Kemudian pada ayat 29 terdapat lafaz aqimu, yang mana kaidah berlaku di sini adalah ziyadah. Apa yang ziyadah? Yaitu penambahan simbol kecil yang berupa sukun pada di atas alif. Kemudian ad-dhalalatu, lafaz ad-dhalalatu pada ayat 30, kaidah yang berlaku itu ziyadah tambahan alif kecil dalam rosam usmani. Kemudian lafaz khuzu, terdapat perbedaan seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian ada ayat 31 yang lain, ada pada ayat yang sama, yaitu ayat 31 dengan lafaz al-masjidi. Pada yang berlaku yaitu ziyadah, penambahan hamzatul wasol. Nah, kemudian ada lafaz ar-rizqi pada ayat 32. Pada yang berlaku yaitu ziyadah, yang mana ada tambahan alif fasol pada awal kalimat. Kemudian al-fawahish pada ayat 33. Kaidah yang berlaku yakni badal, yang mana penggunaan alif khanjariyah pada waw. Kemudian pada ayat 34 ada lafaz yastakhiruna. Nah, pada rosam usmani itu penulisan hamzahnya disambung dengan kha, berbeda dengan penulisan hamzah yang ada pada mushaf Indonesia atau rosam imla'i. Nah, yang terakhir ada di ayat 35 seperti contoh lafaz ayati. Nah, pada rosam Indonesia atau pada rosam imla'i itu ditulis tidak menggunakan hamzah, hanya menggunakan alif. Nah, pada rosam imla'i itu ditulis menggunakan hamzah.